Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat, pagi ini di program Safety on the Road nanti kita akan bahas tentang komunikasi di jalan. Bisa nggak sih, boleh nggak sih komunikasi di jalan? Ya, karena sahabat, sesama pengendara di jalan kita itu sebetulnya harus paham dan mengerti cara berkomunikasi. Beda ya, mungkin kalau kita lagi nggak di jalan itu cara berkomunikasinya akan berbeda dengan saat kita lagi ada di ruas jalan, apalagi sedang berkendara ya. Nah, pagi ini nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dari Coach Hikmah Safety Drive and Ride bersama Coach Muhammad Arsyad yang tentunya juga disiarkan serentak bersama bukan hanya di Suara Sidoarjo ya, tapi juga bersama sahabat-sahabat saya yang ada di RGR Tulungagung FM 90,1, juga disiarkan di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,1. Baik, karena pagi ini via Zoom kita sudah bersama dengan Coach Muhammad Arsyad. Saya ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya. Hujan sebentar. Oh ya? Oh ya, hujan ya di sana ya? Waduh, senang dong, seger. Ya 5 menit mungkin. 5 menit, Lumayan. intensitasnya deras nggak? Nggak begitu kali ya? Sedang aja ya. Oke, Ya, lumayan ya. Sedikit segar ya, sejuk sedikit ya, walaupun cuma 5 menit. Tapi ini di Sidoarjo cuma, aduh panas banget dari kemarin itu AC sampai nggak berasa loh di studio. Saking panasnya, waduh. Baik, tapi alhamdulillah semuanya sehat dan mudah-mudahan semua sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat atau warga Tulungagung yang sedang mendengarkan juga RGR Tulungagung, juga di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, semuanya dalam kondisi yang sehat, baik kru maupun pendengar-pendengarnya ya. Baik, pagi ini nanti kita mau bahas Coach tentang komunikasi di jalan gitu ya. Nah, emang di jalan boleh berkomunikasi? Jadi komunikasi ini ya boleh dong. Kalau nggak komunikasi kan repot di jalan, ya kan? Kenapa? Karena di jalan itu kan bermacam-macam kepentingan di sana, ya kan? Ada yang butuh cepat, ada yang butuh pelan, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, ya kan? Gitu kan? Ada yang ngerem, ya kan? Nah, itu kan membutuhkan sarana komunikasi. Iya. Ya kita bayangin aja kalau di daerah mana yang ramai, Gedangan itu ya, Gedangan atau Waru itu, kalau kita mau belok kiri atau kanan kita harus teriak-teriak, kanan, terus kiri gitu. Wah, betapa ramainya kan gitu kan? Iya, itu supir angkot biasanya gitu ya. Dulu atau bis kota gitu. Kalau yang di situ itu dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Nah, rasanya kan beda-beda semua itu. Apa namanya di situ kan gitu kan. Jadi akhirnya orang nggak bisa komunikasi. Makanya kalau di jalan raya itu komunikasi yang diizinkan, kan gitu kan. Komunikasi yang diizinkan adalah tetap harus komunikasi untuk menginformasikan kita mau kemana ini, gitu loh. Mau bergerak kemana kita itu, mau apa yang kita lakukan dengan kendaraan kita, itu harus dikomunikasikan dengan yang lain. Kita kan ngikutin yang kemarin, melihat dan terlihat. Nah sekarang kan harus terlihat kita, harus terlihat bahwa terlihat bahwa kita mau belok kiri, terlihat kita mau belok kanan, terlihat bahwa kita akan mengurangi kecepatan, ya kan? Kalau kita mau mengurangi kecepatan harus teriak-teriak, mungkin dari Sidoarjo sampai Surabaya habis suaranya, Mbak. Kan gitu kan. Iya. Makanya dan mesti jalan rame, kalah pasar mesti kan, lebih rame dari itu. Makanya diperlukan alat komunikasi saat jalan. Nah, komunikasi itu harus universal kan gitu kan. Ya kan, sehingga sama bahasanya di seluruh dunia itu sama, biar tidak di jalan tidak ramai gitu loh. Mungkin itu dasarnya kenapa harus berkomunikasi saat di jalan.
Nah, tapi memang beda ya, alat komunikasinya pun tentu akan berbeda dengan saat kita lagi nggak di jalan gitu ya. Kalau kita mungkin mau komunikasi lagi nggak di jalan, boleh pakai handphone komunikasinya. Kalau di jalan nggak Tuh. boleh ya, Coach. Pakai handphone itu sebetulnya boleh. Mm-mm. Yang tidak boleh itu kan isi pembicaraannya itu yang bahaya kan. Oh, Nah, ya. oke. Jadi isi pembicaraan ini bisa mempengaruhi ya? Oh iya iya, ya bayangin kalau Mbak Tika lagi di jalan gitu, jalan santai gitu, Mm-mm. tiba-tiba dipanggil direktur, Mbak Tika 5 menit lagi sampai sini ya, padahal Mbak Tika masih di seruni sana, lah pasti kan bingung kan? Nah itu yang menyebabkan kenapa dilarang menggunakan handphone itu sebetulnya bukan handphonenya yang salah, Iya. tapi Mm-mm. caranya yang bisa menyebabkan ini, yang menyebabkan masalah gitu loh. Oke, baik. Tergesa-gesa itu kan perlu sana komunikasi ini gitu loh, biar Mm-mm. orang lain tahu memberi jalan kan seperti itu Mbak Tika. Oke. Nah, tapi kalau kita fokus kembali ke tema kita ya, Coach, tentang komunikasi di jalan, berarti alat komunikasi atau alat komunikasi yang dibutuhkan saat kita lagi di jalan itu apa aja, Coach? Jadi sebetulnya produsen kendaraan di seluruh dunia itu sudah sepakat alat komunikasinya itu apa, Mm-mm. biar sama di seluruh dunia, ya kan? Kalau kita lihat dari depan, paling depan adalah lampu kan gitu kan, lampu itu bisa digunakan untuk menerangi jalan raya pada saat malam, bisa juga untuk memberitahukan keberadaan kita. Itu gunanya kalau kita menyalakan lampu di siang hari untuk sepeda motor, itu gunanya agar kita terlihat oleh yang lain. Nah itu kan komunikasi juga, ya kan, terlihat agar kita bisa terlihat oleh orang lain walaupun cuma kilatan cahaya. Yeah. Itu lampu. Kemudian kiri kanannya itu adalah lampu sen, ya kan, lampu sen. Ini sen itu mesti ada 4 kalau kendaraan, 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di depan, 2 di belakang. Tujuannya adalah mengkomunikasikan kepada yang lain bahwa dia akan berpindah lajur, berpindah arah, ya kan, berpindah arah. Ya itu tadi, bayangin kalau di bundaran Waru pagi-pagi gini kita mau belok kanan harus teriak-teriak, bayangin betapa ramainya kan gitu kan. Iya. Ramai sekali gitu loh. Makanya biar orang juga nggak kehabisan nafas untuk teriak-teriak, biar semua itu maka diwakili oleh lampu sen. Nah pertanyaannya adalah nanti kita ngomong kenapa sih lampu sen itu kok warnanya harus oranye gitu, ya kan? Kenapa bukan warna yang lain? Nah, nanti sampai belakang. Nah itu kiri kanan lampu sen, kiri dan kanan. Dilengkapi juga dengan klakson, ya kan? Dilengkapi dengan horn, klakson. Klakson ini gunanya adalah untuk emergency, menyatakan kita biar terlihat. Gitu juga, sama kayak lampu itu. Jadi horn itu sebetulnya untuk apa istilahnya ya? Memberi tanda kepada pengendara yang lain, ada aku di sini, gitu loh. Bisa juga artinya jangan mendahului dulu, jangan belok dulu, ya kan? Hati-hati kalau ngerem, jangan suka main mendadak menggunakan rem. Aku ada di belakang ini, di belakangmu. Nah, itu gunanya gitu. Atau mungkin ada yang ngantuk di depan, pengendara yang lain di depan ngantuk. Wih, jangan ngantuk, wih. Gitu. Kalau ketika teriak nggak akan kedengaran. Makanya itu gunanya adalah menggunakan horn, menggunakan klakson, ya kan. Terus kita mundur lagi di belakang, selain sen ada lampu rem. Lampu rem itu merah. Nah, sekarang saya jawab, kenapa lampu rem itu harus merah, kenapa lampu sen itu harus oranye? Sebetulnya lampu merah itu kenapa merah? Karena merah itu adalah panjang gelombangnya yang paling cepat bisa merambat, bisa terlihat. Itu lampu warna merah. Jadi pada kondisi kabut pun, warna merah ini bisa langsung terlihat. Makanya itu kenapa juga kalau tim-tim SAR dan sebagainya itu bajunya kalau nggak merah oranye kan gitu kan. Karena dari jarak jauh itu gampang terlihat. Sehingga begitu dia nyala, orang bisa langsung melihat. Jadi kalau warna itu dibarisin gitu, dinyalain bareng, yang terlihat pertama kali mesti lampu merah. Gitu loh. Kalau fisika dulu kan ada Meiji Kuhibinyu gitu, merah jingga. Warna pelangi ya. Iya, jadi pelangi itu. Itu merah, warna merah. Lampu sen itu warna oranye.
Karena warna oranye ini adalah warna kedua yang gampang cepat dilihat setelah warna merah. Cuman jeleknya warna oranye ini, kalau dari kejauhan ini warnanya itu hampir sama dengan merah. Ya kan? Sehingga untuk membedakan, maka untuk lampu sen ini serta memberi perhatian, lampu sen ini dibikin berkedip. Nah, gitu loh. Jadi lampu sen ini dibikin berkedip, itu gunanya adalah untuk membedakan dengan lampu rem. Gitu loh. Jadi sebetulnya hampir sama kecepatan lampu ini untuk terlihat paling cepat adalah lampu merah. Lah, lampu apa yang paling tidak terlihat pada saat kabut? Lampu yang warnanya biru atau putih itu, Mbak. Iya. Putih itu, ya mohon maaf ini, motor-motor sekarang kan putih-putih itu warnanya. Mobil-mobil yang baru, ya kan? keluaran baru itu semua putih ya. Iya. Kalau ya mendekati putih gitu kan, warnanya putih. Coba kalau kita melewati kabut, mesti tidak bisa menembus. Karena warna putih sampai biru itu dia nggak bisa menembus kabut. Dia mantul, dia akan mantul. Makanya kenapa kalau warna putih itu di kabut itu tambah membuat kita bingung. Kenapa? Karena yang terang adalah diri kita sendiri, nggak bisa menerangi jalan. Makanya ada namanya fog lamp, ada namanya lampu kabut. Lampu kabut itu di mana-mana warnanya ya kuning gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu. Kenapa warnanya kuning? Karena lampu merah sudah dipakai untuk lampu rem. Biar gak keliru gitu loh. Makanya kadang-kadang ada anak-anak muda itu yang lampu depannya dikasih sekotlet merah. Gitu kan. Nah, ini bahaya sebetulnya. Karena begitu orang melihat itu dianggap lampu rem, dia mau mendahului, di depan kelihatan merah, berarti ada orang mendahului, kendaraan akan mendahului, padahal nggak tahunya itu adalah ke arah yang berlawanan. Nah, ini bahayanya itu, antara lain bahayanya kalau lampu itu dirubah itu, ya kan. Lah, lampu rem kalau dia harusnya warnanya adalah merah diganti dengan warna putih, mesti lampu ini pada saat direm pertama akan menyilaukan yang belakang. Itu nomor satu, akan menyilaukan yang belakang. Yang kedua, akan membuat orang salah melihat. Loh, ini ada kendaraan dari depan, nggak taunya ini adalah searah lah. Ini bahaya juga. Makanya di sini alat-alat komunikasi ini karena sudah berlaku secara universal, jangan dirubah-rubah, ya kan? Jangan dirubah-rubah. Mobil-mobil sekarang ada lampu seinnya, lensanya itu warnanya putih, biar bagus gitu kan. Tapi mesti joknya, bola lampunya warnanya mesti oranye. Sehingga pada saat menyala mesti oranye. Nah, ini yang jangan dirubah gitu loh. Jangan dirubah menjadi putih, dirubah menjadi biru gitu. Apalagi dirubah warna-warni lah, nanti bingung ini. Ini kalau warna-warni ini orang yang melihat juga bingung, ini mau kemana gitu kan. Nah, ini jadi alat-alat komunikasi ini yang harus di apa istilahnya? Harus dipahami dulu saat kita di jalan. Sebelum kita turun jalan, kita harus paham dulu. Ini alat komunikasi kita yang memberitahukan kita posisi kita seperti apa, kita akan bergerak seperti apa. Lah, ini alat ini yang membantu kita dalam berkomunikasi saat di jalan tadi kan. Oke. Baik, ya ini kita bahas tentang komunikasi di jalan ya, sahabat. Untuk Anda yang baru saja bergabung, silakan bisa ikuti dialog kita nanti sampai jam 8 pagi. Nah, yang pagi ini tadi sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Coach Arsad sejak awal perbincangan kita. Yang sudah mulai penasaran dan ada pengalaman atau mungkin ingin sharing, silahkan Anda bisa gabung di 0318961514 untuk telepon. WhatsApp di 0821326409. Nah, yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live bisa sampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Atau yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter, Instagram bisa DM atau inbox ya. Nah, pagi ini saya sebelum melanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya ya Coach Arsad, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya. Jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10.
Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS. Tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang, banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui, karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk, dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting.
Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Ibu bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml. Ada juga nih sahabat untuk yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sabo RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita kembali di program Safety on the Road pagi ini yang sudah bergabung sejak tadi di Suara Sidoarjo ataupun yang ada sudah bergabung di RGR Tulungagung FM 90,1, juga Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9 dan Ersal Nganjuk FM 105,1. Pagi ini yang ingin sharing juga dengan Coach Arsat, silakan, saya masih tunggu ya untuk Anda bisa bergabung, bisa manfaatkan beberapa beberapa aplikasi, baik itu di media sosial ya Suara Sidoarjo ataupun di YouTube. Juga yang ingin gabung juga telepon ngobrol langsung dengan Coach Arsat silahkan di 0318961514, WA 0821326409. Komunikasi di jalan Coach Arsat pagi ini. Sebelum kita lanjut, boleh kita sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Suara Sidoarjo ya. Ada Pak Zaki yang ada di Sukodono, Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan saja, yang saya temui di jalan itu biasanya yang menggunakan riting ke kanan itu kalau ada kendaraan mau nyalip kendaraan di depan, harusnya kan begitu. Tapi saya pernah jumpai ada kendaraan di depan saya itu riting kanan tapi berhenti. Ternyata di depan mobil itu ada becak yang memang sedang menurunkan penumpang, tapi posisinya itu tidak bisa dilalui oleh mobil yang ada di depan saya. Nah, itu harusnya pakai riting kanan atau yang istilahnya saya sering lihat itu double riting itu loh Coach. Oke, terima kasih Pak Musaki yang ada di Sukodono. Silakan Coach, kita boleh tanggapi dulu. Jadi sebetulnya kalau kita berhenti di tempat yang harusnya nggak berhenti, artinya nggak tempat berhenti itu kita masih di jalan, ya kan, di badan jalan itu berhenti, itu harusnya menggunakan lampu hazard.
Lampu hazard Yang itu yang kiri double kanan, rating kiri itu ya. Katanya Pak Muzaki, double rating kiri kanan. Jadi menggunakan lampu hazard yang kiri kanan nyala bareng itu. Itu kegunaannya. Nah, ini sekali lagi kita ingatkan. Kegunaannya adalah kalau kita berhenti di tempat yang tidak seharusnya kita berhenti. Tapi sekarang kadang-kadang kan bingung, Mbak. Ada anak-anak muda itu memodifikasi sambil jalan itu lampu sennya nyala terus lah. Ini arah iki apa nendi gitu loh. Nanti kita jadi bingung juga kan. Karena seperti Pak Muzaki ini, memang kalau memang dia nggak sempat menyalakan lampu sen, lampu darurat, dia berhenti di tengah jalan darurat. Lampu sen kanan memang boleh. Artinya adalah dia ada bahaya. Mungkin yang maksudnya supirnya itu adalah jangan mendahului dulu. Di depan ada bahaya. Jadi kalau kita suatu saat di jalan raya, kita akan mendahului kendaraan lain, terus kendaraan di depan kita menyalakan lampu sen kanan, itu artinya di depan ada bahaya. Jangan mendahului dulu. Gitu loh. Mungkin maksudnya itu mungkin. Tapi karena dia berhenti, belum sempat memindah ke lampu hazardnya. Jadi tujuannya sebetulnya itu. Oke, mungkin Pak Zaki bingung itu ya. Lampu hazard harusnya ya. Jadi memang lampu hazard. Jadi kalau kita berhenti mendadak atau berhenti di tempat yang harusnya kita nggak berhenti, itu menggunakan lampu hazard. Gitu. Mungkin itu Pak Muzaki ya. Biar ini aja kita reminding lagi, kita selalu ulang-ulang terus gunanya lampu hazard. Biar nggak salah. Nah itu dia. Jadi mau didahului, mau disalip, mobil di depannya ratingnya ke kanan aja, sennya ke kanan aja gitu ya. Tapi kok gak jalan-jalan gitu kali ya. Jadi mikir ini gimana sih mobil ini. Udah marah-marah ternyata memang ada kendala di depannya. Oke, baik. Nah Coach, ini kan kita sudah tahu tentang tadi itu alat-alat komunikasi yang bisa digunakan dalam konteks komunikasi di jalan ya. Tapi bagaimana kita itu bisa menggunakan alat-alat komunikasi ini dan kapan kita bisa tepat menggunakan alat komunikasi ini agar ya kembali lagi tujuannya adalah safety on the road gitu ya. Silakan Coach. Betul. Ya, jadi kalau lampu depan jelas nggih. Kalau lampu depan sih nggak ada masalah. Kita ngomong lampu sen dulu. Lampu sen itu untuk memberitahukan kalau kita akan pindah lajur. Atau kalau dari arah belakang itu ada yang mendahului seperti contoh Pak Muzaki tadi, itu untuk memberitahukan kalau sen kanan itu di depan ada hambatan, di sisi kanan ada hambatan. Hambatannya macam-macam. Bisa juga kendaraan besar, kendaraan di depan kita itu sen kanan adalah dia akan bergerak ke kanan sebetulnya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan, kita nggak boleh mendahului dulu kan. Makanya kalau ada hambatan, kita nyalakan sen kanan, tujuannya adalah saya mau bergerak ke kanan, jangan mendahului dulu. Tujuannya itu. Kalau ke kiri jelas, kita akan berbelok kiri. Nah, pertanyaannya adalah kapan saat kita harus menggunakan lampu sen ini? Nah, kan gitu kan. Kalau kondisinya untuk menghindari belakang kita menyalip sudah jelas. Nah, kalau kita akan berpindah lajur atau berbelok ke kiri atau ke kanan, itu paling tidak nyalakan lampu sen ini kira-kira paling lambat itu kira-kira sekitar 10 detik sebelum kita bergerak. Oke. Ya kalau kita hitung jarak itu sebelum kita belok itu paling tidak sekitar jarak sekitar 20 meteran lah Mbak. 20 meteran kita sudah nyalakan dulu. Jangan terlalu lama. Jadi kadang-kadang masih jauh beloknya sudah dinyalakan dulu ya belakang bingung juga. Iya kan? Oh kita no rating kiri kami minggir gitu. Ada rating kanan tapi kok gak belok-belok gitu. Nah, jadi jaraknya kalau kita memang akan berpindah lajur atau berbelok atau pindah arah itu kira-kira ya sekitar 20 meter lah. Kita hitung sekitar 20 meteran itu cukup. Nah, kalau kita di depan kendaraan lain itu sudah menyalakan lampu itu, ya kan? Kalau memang kita bisa memberi jalan, ini etika ini, balik ke etika ini. Itu etikanya adalah kita memberi jalan. Gitu loh. Tapi kadang-kadang kita kan aneh kan kalau di jalan raya itu. Kalau katakanlah kita akan pindah lajur, pada saat kita tidak menyalakan lampu sen, ya kan? Mobil itu masih jauh di belakang kita. Kira-kira masih ada ya 50 meter lah di belakang kita. Tapi begitu kita menyalakan lampu sen, akan masuk ke jalurnya dia. Tiba-tiba dia langsung ngebut. Tidak seolah-olah tidak
kayak nggak salah gitu. Aduh. Didahului. Iya. Ya kan? Ingat bahwa jalan itu bukan untuk balapan gitu. Artinya nggak seperti itu. Artinya kita kalau memang ada kendaraan lain yang membutuhkan lajur di depan kita, ya kita harus memberi lajur itu, gitu loh. Jadi kita tetap memberi lajur itu. Nah, bagi kita yang pindah ke lajur, kita pindah ke lajur. Katakanlah kita ada di kiri, kita pindah ke kanan, gitu kan? Nah, kalau begitu kita pindah seperti itu, jangan sampai setelah kita pindah lajur, kita mengurangi kecepatan. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena kendaraan di belakang kita kan mungkin kecepatannya sudah stabil dia. Dia sudah mau memberi jalan ke kita. Nah, jangan sampai pada saat setelah kita masuk ke lajur orang lain, pindah lajur itu, terus kemudian kita mengurangi kecepatan. Ini sama ceritanya, setelah kita mendahului, kemudian setelah kita mendahului, terus kita ngerem. Nah, ini jangan. Kenapa? Karena waktu reaksi setiap orang berbeda-beda, ya kan? Kalau dia sempat ngerem, alhamdulillah. Tetapi kita harus ingat bahwa kendaraan-kendaraan besar itu, semakin dia besar, semakin dia berat, ya kan? Itu jarak pengeremannya akan semakin jauh. Nah, makanya ini hindari ini. Kadang-kadang kan ada itu orang-orang kencang gitu, jauh tiba-tiba langsung belok ke kiri. Nah, ini kemarin kejadian nih Coach di Tol Sumo itu. Yang 2 meninggal itu. Nah, itu juga. Itu kejadiannya kan juga karena kendaraan besar. Jadi setelah kita mendahului, ya kan, kita kembali ke jalur itu jangan mengurangi kecepatan, stabil dulu. Artinya, kalau contohnya ini, kita akan masuk gang di depan kira-kira jalan 100 meter lagi. Ya udah, kita nggak usah mendahului. Kalau memang kecepatan kita tinggi, ya kita kurangi kecepatan, gitu loh. Jadi nggak usah seperti itu. Ya. Jadi ini hati-hati. Jadi ini satu hal yang kadang-kadang, ya mohon maaf ini Mbak, kalau di tol kadang-kadang terjadi seperti ini, mesti terjadi tabrakan beruntun. Karena tiba-tiba dia melakukan pengereman mendadak yang belakang tidak siap ya. Atau yang lebih parah adalah dia ke kiri, dia tidak menyalakan rem, tapi dia melepas gas, kan sama aja ngerem itu. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena komunikasinya tidak jalan. Baik. Yang depan kok dia ngomong dia akan mengurangi kecepatan, tapi dia tidak ngomong, sehingga yang belakang juga tidak tahu. Lah, miskomunikasi ini, komunikasi yang tidak jalan ini yang kadang-kadang yang paling banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Makanya kita harus komunikasi di jalan itu penting, tujuannya ya ini antara lain seperti ini. Jangan sampai salah komunikasi sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Baik. Mungkin itu. Ya, Coach, ini sebelum dilanjut ada yang sudah gabung sepertinya di redaksi. Saya kaget pagi ini setelah ribuan purnama itu, Coach, saya ditemani oleh Billy Patopoy yang habis potong rambut, habis tambah kelihatan lebih muda gini, Bill. Iya, karena kata teman-teman di Polresta sudah kayak Intel ya. Oh, sudah kayak Intel gitu ya. Jadi rambutnya harus pendek, terus jenggotnya itu juga harus dicukur gitu ya. Tapi kumisnya masih tetap loh, Bill. Menyusul. Oke, Billy, silakan. Ini ada yang titip pertanyaan di WA redaksi dari Mas Edo di Gedangan ya. Gimana sih Coach cara memposisikan diri saat klakson kita ini dalam perjalanan luar kota tiba-tiba tidak berfungsi karena terkena air? Nah, ini saya awal tahun kemarin pernah mengalami saat keluar kota tiba-tiba turun hujan dengan intensitas deras. Sepeda motor kasus saya nih, kebetulan baru turun dari Bromo waktu itu. Waduh, turun gunung langsung nggak bisa tuh klaksonnya. Gimana Coach? Iya. Saya mungkin bisa diulang Mbak, agak putus-putus Mbak. Oh, putus-putus, iya. Ini gimana sih Coach cara memposisikan diri saat klakson kita ini tiba-tiba dalam perjalanan luar kota mati karena terkena air? Ini dialami awal tahun kemarin, pernah mengalami saat keluar kota turun hujan dengan intensitasnya deras. Ini baru turun dari Bromo ceritanya. Ya, silakan Coach. Nah, klakson mati ya. Klakson mati. Mendadak lagi tengah jalan. Silakan Coach. Jadi klakson
itu tergantung masing-masing person sebetulnya. Kalau memang kita bisa mengantisipasi kondisi di depan, mungkin kita akan jarang menyalakan klakson, ya kan? Akan jarang menyalakan klakson. Klakson itu kadang-kadang cuma diperlukan untuk kondisi emergency. Nah, kalau klaksonnya mati terus gimana? Ya udah, kita harus harus banyak mengantisipasi lah. Ini otak kita harus bertugas lebih kuat untuk proses memprediksi informasi yang masuk itu. Jadi harus memprediksi sebanyak mungkin informasi-informasi yang masuk yang ada dari mata kita, gitu loh Mbak. Jadi kita menghindari menggunakan klakson memang. Ya mohon maaf, kalau saya pernah suatu saat kita kita keluar negeri ya ke Thailand itu. Yang saya herankan itu selama satu hari kebetulan saya duduknya di belakangnya supir, pengen melihat cara kerja mereka seperti apa. Saya di belakang supir. Dalam satu hari itu bis ini nyalakan klakson, itu saya ingat cuma 2 kali Mbak. Itu pada saat dia bersimpangan dengan temannya, itu baru dia nyalakan klakson. Sepanjang jalan itu hampir tidak pernah menyalakan klakson. Jadi kalau di depan itu ada hambatan, ya udah dia ngurangi kecepatan aja. Nah, mungkin ini bisa ditiru. Jadi begitu di depan ada hambatan, ya udah kita ngurangi kecepatan, ya kan? Kalau di depan itu kondisinya kendaraan di depan kita akan mendahului. Kita nggak bisa membuat kita terlihat. Fungsi klakson bisa digantikan oleh lampu dim. Nah, agar kita terlihat. Sebenarnya tujuannya kan agar kita terlihat. Jadi lampu ini yang dimaksimalkan, gitu loh. Jadi kita mungkin bisa menggunakan lampu dim. Kedua, yaitu tadi proses memprediksinya ini harus lebih banyak. Dan satunya jalan kalau memang tidak terbiasa, ya kan harus biasa menggunakan klakson. Ya memang harus mengurangi kecepatan. Itu salah satunya jalan seperti itu. Biar kita tidak tergantung dengan salah satu. Kalau insya Allah kalau cuman klaksonnya mati itu tidak ada masalah. Yang bahaya itu kalau lampu sennya mati ya itu justru lebih bahaya lagi. Gitu, Mbak. Itu Mbak Tika untuk itu. Oke, baik. Ya, Coach Arsad dan juga semua sahabat-sahabat yang ada di Suara Sidoarjo, RGR FM Tulungagung ataupun yang sedang ada di Praji Angkasa Trenggalek dan Ersal Nganjuk. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang kelewat. Nanti kita akan lanjut lagi masih di program Safety on the Road. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali. Konsumsi gizi seimbang dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu,
memakai pita cukai bekas atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Loh, gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubal ya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali dibuka. Pendaftaran bisa dilakukan secara inden terakhir 24 September 2020. Tes masuk akan dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk, dan pengumuman dilakukan secara online. Biaya pendaftaran Rp400.000. Info lengkapnya bisa kunjungi website di www.darulfikri.sch.id atau bisa hubungi di 087863423544. Informasi ini dipersembahkan oleh Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bahas tentang komunikasi di jalan bersama Coach Muhammad Arsad dari Coach Sigma Safety Drive and Ride. Nah Coach, saya ingin sapa dulu juga yang sudah bergabung ya pagi ini. Ada Pak Fauzi yang ada di Buduran Sidoarjo. Mau sharing terkait dengan penggunaan klakson atau lampu dim di kendaraan. Ini yang lebih efektif untuk komunikasi di jalan yang mana ya? Silakan Coach. Penggunanya kan beda-beda Mbak ini Mbak. Iya kan, penggunanya beda-beda. Klakson tentang lampu dim. Jadi kalau klakson itu mungkin efektif kalau kita memberitahukan kondisi kita, ya kan, memberitahukan keberadaan kita untuk kendaraan di depan kita, sehingga dia nggak bisa melihat kan gitu kan, nggak bisa melihat kita. Sehingga kadang-kadang kita memerlukan untuk klakson. Contohnya kalau kendaraan di depan kita itu dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan,
tetapi itu membahayakan kita. Kita menyalakan klakson untuk memberitakan keberadaan kita. Suaranya itu mesti orang akan, oh ini kalau ada klakson, ada di mana dia kan gitu kan, melihat dulu, biar terlihat. Lampu dim ini gunanya lebih banyak untuk komunikasi kalau kita saling berhadapan, ya kan? Walaupun lampu dim ini juga bisa, terutama kalau malam hari itu juga berfungsi, bisa difungsikan menjadi klakson. Karena kalau malam hari kan kita nyalakan klakson kan mengganggu orang istirahat kan gitu kan. Jadi digunakan dengan lampu dim. Jadi tergantung pemakaian, mana yang lebih efektif beda-beda karena memang posisinya beda-beda, ya kan. Jadi kalau memang malam ya klaksonnya kalau bisa dikurangi, kecuali kalau memang kondisi emergency kita harus nyalakan klakson, monggo. Tapi kalau malam hari kita menggunakan lampu dim sebagai pengganti klakson. Tetapi kalau pada saat siang hari mesti akan lebih efektif kalau kita ada di belakang kendaraan tersebut, atau di tempat kita ada di blind spot dari pengendara yang lain, mungkin klakson bisa lebih efektif daripada lampu dim, Mbak. Jadi lihat ini dulu, lihat kondisinya dulu. Mungkin gitu. Lihat kondisinya dulu untuk Pak Fauzi. Ya Billy. Ya, ini ada Pak Imam di Buduran. Ini sekedar sharing. Ini saya paling jengkel sebenarnya sama sepeda motor yang maksain untuk mendahului dari lajur kiri. Maksain ini biasanya sampai turun ke aspal ya. Nah, ini kan bahaya sebenarnya buat mereka. Apalagi pernah kejadian di daerah Seruni kalau tidak salah. Ini pengendara motornya saat mau naik ke aspal malah terpleset begitu, kemudian terjadi laka. Itu komunikasinya seperti apa ya, Pak? Betul. Iya. Silakan Coach. Ya, ini agak susah. Ini agak susah ini. Ya mohon maaf ini. Jadi kejadian ini sebetulnya kalau kita jalannya lagi padat gitu ya, jalannya padat, ada banyak kendaraan berat. Rata-rata yang terjadi adalah kecelakaan sepeda motor terlindas kendaraan berat ini. Kondisinya seperti ini. Jadi memang kalau kita mendahului dari kiri itu upayakan itu jaraknya harus ya paling tidak sih sebetulnya sekitar setengah meter lah dari kendaraan itu. Jadi kita punya space sekitar setengah meter. Tujuannya apa? Kalau pada saat kita jatuh kita bisa terhindar dari kecelakaan yang fatal. Cuman kadang-kadang kalau udah padat gitu orang kan udah kadang-kadang nggak peduli, Mbak. Nah ini yang bahaya. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau menghadapi kondisi seperti ini kita pastikan kita turun di jalan, ya kan? Kita ke bahu jalan atau tetap di jalan. Kalau tetap di jalan, kita harus sabar untuk antri. Kalau memang kita harus dalam kondisi emergency, kita harus turun bahu jalan, ya kita sekalian turunnya di bahu jalan. Gitu loh, Mbak. Jadi sekalian di bahu jalan memang. Jangan separuh-separuh. Nah, pertanyaannya Pak Imam ini adalah pada saat naik. Nah, ini sebetulnya triknya pada saat naik itu, ya kan? Yang pertama adalah kita jangan sampai pada saat naik itu posisi roda tidak tegak lurus. Jadi usahakan pada saat naik ke aspal itu roda depan dalam posisi tegak lurus. Karena dengan tegak lurus dia tetap bisa cengkraman itu masih ada. Jangan sampai kita naik ke aspal itu dengan menggunakan apa ya istilahnya, sudutnya kecil, jadi sudutnya antara jalan dengan roda kita itu lancip gitu, Mbak. Bahayanya adalah terutama sepeda motor, ban sepeda motor itu tidak dirancang untuk nge-grip full di roda itu. Jadi kalau di sisi di dindingnya itu tidak bisa. Nah ini yang kadang-kadang menyebabkan terpleset. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kalau memang batasnya seberapa kok roda ini terpleset? Yang gampang adalah kalau tinggi aspal itu kira-kira separuh dari tinggi ban kita. Itu berarti menyebabkan kita akan terpleset. Kalau tinggi aspal itu masih di bawah, masih sekitar 1/4 atau 2/3 maksimal, itu insya Allah kita masih bisa. Ya kan? Tapi kalau sudah setengah, nah kalau sudah separuh aspal, kalau 1/4 itu masih bisa, tapi kalau separuh itu kemungkinan kecil kita bisa naik, atau paling tidak kemungkinan besar kita akan terpleset, terutama saat hujan. Jadi
Kalau pada saat melewati kondisi seperti ini, nah ini biasanya bahayanya adalah orang itu tidak mau turun di bahu jalan tapi melipir. Yang saya melipir itu misalnya apa Mbak? Apa melipir? Jalan di pinggir gitu itu ya? Jalan di pinggir. Apa Bir? Jalan di antara dua. Gampangnya minggir mungkin ya. Minggir. Ya. Ya kan? Itu biasanya orang begitu. Saya pakai kata melipir aja, nanti baru nyari di Google nanti. Pakaiannya apa? Jadi saat melipir itu roda depan turun dari aspal, biasanya orang kecenderungannya adalah secara refleks akan mengembalikan ban kembali ke aspal, naik ke aspal lagi. Lah, ini kondisinya yang bahaya. Nah, bagaimana komunikasinya? Nah, ini agak repot. Jadi kalau kondisi seperti ini, terutama kalau kita menggunakan kendaraan roda 4, ya kan, kita harus kondisi padat, jalan padat ini biasanya. Kayak Seruni itu kalau pagi atau sore kan padat itu. Jadi kalau kondisi seperti ini, kita jalan pelan, jangan melupakan untuk melihat kaca spion kiri. Ya kan? Kalau memang di depan kita, di belakang kita ada kendaraan yang apa istilahnya akan nyelempit, ini bahasanya baru lagi ini, akan melipir seperti itu ada dua pilihan. Kalau memang kita tidak ingin apa istilahnya terganggu oleh mereka, berarti kendaraan kita pinggirkan sehingga menutupi jalan itu. Mau nggak mau dia harus turun ke bawah jalan. Nah, salah satunya caranya adalah seperti itu. Sehingga kita konsentrasi tetap fokus. Jadi artinya kalau kita memang mau ngasih jalan, berarti kita harus geser ke kanan. Tetapi kalau kita tidak mau ngasih jalan, ya kita pinggirkan ke kiri. Udah, kalau kamu mau dahului dari salah satu arah aja, kanan. Nah, udah. Jadi kita mepet ke kiri. Mepet ke apa istilahnya? Ke bawah jalan itu nih, ke badan jalan yang paling kiri. Sehingga kendaraan-kendaraan roda 2 akan mendahului kita. Silahkan mendahului, tapi jangan dari kiri, dari kanan. Ini sebetulnya adalah bagi kita yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, agar tidak ada yang itu tadi kepleset pada saat akan naik ke aspal. Mungkin gitu, untuk Pak Imam. Lebih hati-hati saat jalan tadi kan. Oke, baik. Nah, Coach, ini kita boleh karena waktunya juga ternyata sudah di sesi akhir gini, Coach ya. Saya cuma punya waktu sedikit sekali. Nah, terakhir tentang apa yang sekali lagi boleh kita tekankan untuk kita pahami tentang komunikasi di jalan, Coach? Jadi kita harus tahu alat-alat komunikasi ini gunanya buat apa, ya kan? Gunanya buat apa? Karena agar kita selamat, agar kita terlihat, ya, dan kita bisa melihat pergerakan dari yang lain, itu kita menggunakan alat komunikasi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan memodifikasi alat komunikasi ini. Karena kalau kita memodifikasi akan menimbulkan miscommunication. Kalau sudah miscommunication, komunikasi tidak nyambung, akan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi untuk alat komunikasi ini kita harus jaga alat-alat ini sebaik mungkin dan kita gunakan sebaik mungkin untuk keselamatan kita. Baik, Coach, luar biasa ini penting sekali untuk kita pahami, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa memang diaplikasikan dalam kita berkendara ya. Terima kasih Coach Arsad atas ilmu sharingnya juga. Sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan ya. Salam sehat selalu untuk Coach Arsad. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, juga sahabat Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, sahabat Ersal Nganjuk FM 105,1. Demikian tadi kita sudah ikuti program Safety on the Road bersama dengan Coach Muhammad Arsyad, Coach Sigma Safety Drive and Ride, tentang komunikasi di jalan yang sudah kita bahas bersama. Dan jam 8 pagi ini saya ajak Anda juga untuk mengikuti Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.